atas. Paling bawah. Paling motor kiri mana? Yang ini roda Pak. Ya, sama di ujung. Yang seperti ini yang 2000 cc. Contohnya ya. Contohnya yang 2000 cc. Iya. Boleh. Iya. Itu 2000, power 250. Power torsi ya turbo. Torsinya 300. Om, kalau ada yang mau test drive nggak apa-apa. Ini mah kayak Tapi ini karena kita tipe yang rendahnya, jadi lahirnya AC-nya belum touchscreen. yang paling atas yang mana? Paling atas sih belum datang Pak mobilnya. Oh. Jadi kalau yang atas juga ada panoramic sunroofnya. Kita muternya dia Ntar dulu biar bukan, panas. bukan. Ini dulu. Itu sebelah situ electric seat nggak? Refleks Pak, kiri kanan. Keren. Pajero aja cuman kanan doang. Kalau yang tipe atas malah ini udah memory seat Pak. Kayak ini dia kayak BMW sebelah sini. Jangan jalan dulu ya. Biar adem dulu. AC-nya masih nyos. Boleh diturunin aja suhunya Pak kalau misalkan panas. Ini masih dingin. Nah itu tombol powernya boleh dipencet Pak. Nih. Power atas kiri. Yang Oh ini. iya buat medianya. Bawahnya Pak, cetakin. Oh ini. Iya. Teruskan dari TMC Polda Metro Jaya, hati-hati untuk Anda yang akan melintasi Semanggi atas arah Selipi. Ini ada truk yang mengalami gangguan, tepatnya di Semanggi Kayak atas ya, yang mengarah ke C9, Selipi. enteng Jadi banget ya, hati-hati. C9. Iya, ini untuk jadi Anda dia yang akan melintas, setirnya bisa atau ikutin mungkin jika apa? Anda terburu-buru, silakan Anda bisa mengambil Modenya Pak, bisa rute comfort, bisa lainnya. sport. Kemudian juga Kalau informasi comfort berikutnya kami ringan, teruskan Mas, dari dia. PT Jasa Marga. Pantauan pada pagi hari Sudah, ini Pak. dari sekitar Iya, betul tol ini, dalam konvoynya. kota dari Cawang. Jadi tinggal ke belakang aja, Pak, nggak usah Dan dipencet. juga Cengkareng terpantau Nggak usah dipencet, lancar. ke belakang aja. Dan untuk arah sebaliknya pun juga Injek rem aja, Pak, injek terpantau rem. lancar. sudah. Kami juga masih Injek rem ke memberikan belakang. informasi dari Anda. Nah, dia udah Silakan di. sahabat Sonora juga bisa Oh, ini ya, sampaikan berarti nggak gerak nih ya? melalui pusat informasi. Cuma di single ya. Cuma senggol aja Pak, betul. Pusat informasi Nih Om, siap menerima caranya ngapa atas dia ini nggak usah. Oh, itu ada gerak pintu ya, kebuka Pak nih, Giro. Ini sebelah tinggal belakang. geser klik aja udah. Oh ya pintunya belum Om, rapat Pak. Oh. Turun kencang. Ngasih tahu dia tuh lihat tuh. Keren. Kameranya 360 dia. Nah. Ada layar. Iya. 221 6386. Om, kita pulang dulu ya. Oh ya, mau ke Bangka. Mau nyebrang bro? Ya, mau ikut nggak? Informasi dari Anda akan kami bagikan kepada sahabat Sonora setiap hari, setiap saat. Hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News. Jelasin marketing biar direkam apa itu. Ini kecil Boleh, boleh, Pak. soalnya. Kecilin dulu ya Pak. Ini kita Sahabat Sonora sekarang. Ya, jadi pertama diupload nanti. siap-siap. Mana keluarnya kita, Pak? Oh, kita mau keluar Pak. Enggak, kita muter sini aja ya. Buat sini aja boleh Pak. Oh, ya udah. Ya, jadi kita ini kan karena yang berhubung tipe rendah ya. Jadi dia AC-nya juga belum touchscreen. Harusnya dia udah touchscreen layarnya. Kita juga punya wireless charging Pak di bawah layar itu kan bolong bawahnya Pak. Di bawah sini bolong Pak. Ah iya itu bolong. Itu ada wireless chargingnya Pak di bawahnya. Oh, keren. Bolong. Iya. Cuma Weh. Cuman ininya terlalu gede. Jadi agak mentok di dengkul. Iya. Mau santai susah. Nah, untuk modenya bisa diganti sebelah situ Pak. Mode setir. Ini mana? Ini. Iya. Saya kan lagi mode eco. Ke bawah Pak. Oh, Cetakin. ke bawah. Nah, sekali lagi dia sport Pak. Oh. Nah, Bedanya apa nih? Posisi sport dia setirnya bisa memerat sama tarikannya lebih responsif Pak. Oh. Ringan juga. Iya. Ringan sama. Kalau tarikannya lebih ringannya sport Pak. Cuma kurang track ya sini kalau coba tenaganya. Soalnya ini emang tenaganya sih yang dibanggain. Ini berapa cc nih? Dia 2000 cc turbo Pak. 2000. Wah, 2000 turbo lagi. Turbo. 2000 dah. Astaga. CRV 1500 turbo, ini 2000. Ini kalau di gaspol bisa wheel spin deh. Cuman remnya kurang pakem ya. Dia tipe remnya memang yang agak dalam Pak. Jadi kalau dibilang pakem, cuman diinjaknya harus agak Harus dalam. kencang ya. Betul. Cecek. Terus kelebihannya apa lagi nih? Kelebihannya dia suspensinya empat-empatnya udah independen Pak. Independen ya. Jadi nyaman Pak. Empat-empatnya dia udah independen. Terus soal fitur juga dia lengkap adasnya. Ada cruise control. Sok, Dan- ini keras banget. Harganya berapa nih Pak? Ini paling rendah atau? Dia ada dua tipe Pak. Heeh. Luxury sama premium. Yang luxury itu yang bawah, yang premium yang atas. Ini luxury ya? Ini luxury. Dia kalau yang premium interiornya warna coklat. Ya. Jadi Kulitnya apa ini? Harganya berapa nih Pak? kalau yang luxury dia 528 Pak. Wah, lumayan ya. Mantap juga harganya. Mau lagi muter lagi? Udah kayaknya. Boleh Pak, silakan.
Kalau mau gantian nggak boleh. Nggak kait. Nggak itu kali akselerasinya. Kurang. Kalau itu mundur, maju Ke depan aja betul. Udah tahu lah. Ini layarnya full. Layarnya sudah 360. Kayak Pajero 4x4. Dan yang 3D-nya juga bagus pak. Nah, kalau yang 3D itu bisa diputar-putar pak, bisa disentuh layarnya. Ini ya? Yang kanan. Ini. Nah, itu bisa disentuh kiri kanan. Nah, Oh gini ya. dia bisa lihat keadaan sekitar. Oh iya. Ini kalau mama cocok. Ini kepake deh pak. Kalau buat lihat gang sempit. Iya. Ya. Udah cukup. Mau nanya apa lagi? Atau mau putar lagi? Ada yang lewat nggak ya? Tanyaannya ya. Di sini dalam sini juga ada cooling box nih pak. Di dalam konsol tengah sini Kita mau sambil muter dulu. bisa taruh minuman dingin pak. Buka. Nah di situ. Buka di sini aja pak. Depan juga. Iya. Di sini bisa taruh minuman dingin. Ini cool box. Iya. Masuk cool box. Bisa cool box. Audionya pakai apa nih? Ini audio kita pakai Sony pak. Sony. Itu kan di Twitternya ada bacaan Sony itu pak. Terus kulitnya, kulit coknya. Iya. Kulit coknya kita di semi leather pak, belum kulit. Iya, imitasi berarti ini. Iya. Iya ini kalau saya jalan jauh pegel ini. Tapi kalau penumpangnya sih lumayan sih. Nyaman. Dekat juga. Sininya lega. Ini baris kedua gimana Om Lili? Baris kedua cukup longgar om, ininya masih cukup jauh. Kalau saya giniin? Masih cukup, Seatnya elektrik juga ya? Seatnya? masih longgar sekali. Baris kedua. Belakang yang ini. Belakang Ya. elektrik. Ya, seat kemudi elektrik. Setirnya kayak setir zaman now. Bawahnya flat bottom gitu. Ini juga dia punya adaptive cruise control, bisa sampai berhenti pak. Oh, ada cruise control juga. Ada adaptive cruise Keren, control. Jadi dia kalau di kemacetan nih bapak nggak usah nyekrem gas lagi, dia bisa Iya. Ikutin. ke mobil depan. Betul. Autopilot. Iya, semi sih pak. Soalnya setirnya masih perlu dikendalikan. Oke. Rasa ya? Udah cukup. Tadi foto dulu di depan. Mantap. Ini siapa ini? Si Tompel ternyata. Woi. Kayaknya gila. Kencang gila. Enggak. Gua enggak bisa naik, gua bisa bawa. Om bisa langsung ke sana biar. Muntah. Ini 2000. Coba yang 2000. Itu dari sini. Apa? Ini juga sok. Iya, lapor ini. Oke, dia ada adasnya pak. Oke, ha. Ada adas. Terus Nah, ini juga ada. nggak ada, ini nggak ada adas pak. Cuma sensor dong. Sensor buat wiper ya. Sensor cahaya kayaknya. Kalau yang itu buat wiper ada. Kalau itu kalau yang wiper itu 38 aja. 38 nya lengkap buat wiper, buat lampu juga udah auto semuanya.
Tapi kalau ininya sama. Kalau interior kurang lebih sama Pak. Nah, yang saya iniin ini nih. Semuanya touchscreen-nya di sini. Sedangkan kadang-kadang orang kita ini naruh barang tuh asal aja pakrok di sini nih. Apalagi ini modelnya model glossy. Ya. Nah, ini tetap cepet banget ini apa namanya ininya baretnya. Ya paling solusinya sih kita kasih kayak semacam PPF itu Pak. Udah lapisin lapisan lagi supaya nggak gampang lecet. Iya, customer saya udah ada yang pakai kok. Oke, Om Lilik, kita akan coba Cherry tipe apa Mas? Ini yang comfort, Vigo 7 comfort. Oke, 1500 turbo ya. 500 turbo. Kita akan coba. Ini udah launching belum? Sudah launching Pak. Sudah launching. Pangsa pasar segmen pasarnya juga anak muda ya. Kalau yang ini lebih ke anak muda. Oke, kita coba di kilometer 0 sampai 8 dulu. 0 sampai 10. Wah, ini lebih responsif juga, lumayan. Untuk 1500 lumayan sih Pak. Kelas 500 ini oke. Tapi memang tidak seresponsif yang Vigo 8. Suspensinya menurut saya ini agak terlalu keras. Apa ukuran bannya atau memang suspensinya, tapi ini agak keras untuk suspensinya. Wah, tarikannya lambat. Ini kan ada di mode Eco Pak, boleh diganti mode Sport dulu. Ini mode sport ya. Ya. Penasaran nggak? Saya mau beli ini. Ini, Mas, ini jangan diisi. Ini buat slalom. Itu aja. Enakan yang tadi yang 2000 cc. Oh, jauh Pak. Iya, 2000 cc pasti. Kalau beli, saya sarankan mending yang 2000 cc. Tenaganya juga jauh Pak. Yang 2000 cc oke. Ini sih untuk kita pakai cowok kurang. Lebih ke istri kali Pak, istri. Kalau untuk perempuan sih oke nih. Cuma suspensinya ini keras Mas. Lebih nyaman yang 8 ya? Iya, ini keras suspensinya. Suspensinya ini keras. Kalau handlingnya oke. Di apa namanya? Remnya juga. Kalau mau beli sih saya saran sih yang itu. Yang ini kurang. Yang 2000 ya. Iya, ini kurang. 2000 cc. Ini kurang banget. Oh, oli, termasuk wiper segala macam, Semuanya Pak. ampas rem gitu. Oh, kan pas rem enggak Pak, itu kan karena pemakaian ya. Nah justru itu kalau di BMW kan semuanya, kalau semuanya tuh ikut semuanya. Oh. Aki semuanya, ampas rem, wiper pun semuanya ganti. Gitu. Maksud saya semuanya itu menyangkut apa aja. Kalau mesin oke lah, itu udah standar kan. Semuanya. Kalau mesin udah standar. Nggak ini apa namanya umum lah. Maksud saya di luar itu apalagi dapatnya gitu. Ya paling kita garansi kaki-kaki Pak. Kaki-kaki ini suspensi kaki-kaki selama 6 tahun, kalau ada masalah kita ganti dulu. Kelistrikan juga ini kan itu kan udah teknologinya tinggi ya. Jadi kalau kelistrikan ada masalah itu selama 6 tahun kita ganti baru juga. Modul-modul levelnya ya. Kalau perempuan sih sudah nyobain ini. Serius. Cukup Pak ini ya. Eko, oh ini cuma 2 aja ya? Sama sport aja, betul. Kalau yang itu Ketiga dia. ada 3 ya? Oh, normal sama sport. Iya.
Kalian sudah bersedia hadir dalam acara test drive kita weekend ini. Saya sangat gembira Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk kita bertukar pikiran dalam hobi di dunia otomotif ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Automedia.com yang sudah spend waktu banyak dan effort banyak untuk membantu acara ini menjadi terlaksana sehingga semua berjalan dengan baik dan hari ini. Dan terakhir juga saya ingin berterima kasih kepada Chery Sales Indonesia, kepada Mr. Vice President Zhang Wei dan Mr. Vice President Hari Kamora. Kita udah bisa hadir di sini untuk bertukar pikiran, sharing hobi yang sama untuk bertukar pikiran dalam dunia otomotif. Semoga Bapak Ibu bisa enjoy acaranya dan kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Pajero Tangrai. Thank you. Kami dari Chery Sales Indonesia mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Pak Alex yang sudah mengundang ya Pajero Club dari Tangrai ini dalam rangka tak kenal maka tak sayang, nggak nyoba maka nggak tahu. Jadi hari ini teman-teman dari Pajero Tangrai sudah mencoba 37 dan 38, dan ini memang merupakan strategi kami di Chery Sales Indonesia. Setiap dealer itu pasti memiliki lebih dari 2 unit sampai 3 unit bahkan test drive. Dalam rangka apa? Karena kita tahu ini brand baru ya. Terus banyak hal yang ada di mobil ini yang customer nggak bisa kita cuma omongin. You must be try dan punya experience, Pak. Makanya kalau saya bilang tadi itu bukan test drive, lebih kepada mau coba akselerasi. Test drive yang sangat berhasil yang kami lakukan adalah dikasih pinjem, ya seperti Pak Holil udah dikasih pinjem, rasanya feel-nya dapet. Nah ini mungkin next kita perlu follow, ya untuk bapak-bapak untuk bisa nyoba ini dalam keadaan pagi, siang, sore, malam, tanjakan, turunan, banjir dan seterusnya. Jadi nggak cukup dengan seperti tadi. Dan itu kita lakukan, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Tapi whatever it is, kami terima kasih banget Pak Holil, juga teman-teman dari Pajero Club Tangrai yang sudah bersedia hadir mengganggu waktunya di hari Minggu ini. Ya, kami mengucapkan semoga apa yang kita lakukan hari ini minimal kita kenal each other dan bisa memiliki pilihan. Karena saya yakin banget Pak, kalau community namanya itu di bawahnya agama deh, ya dah. Kalau anak-anak Pajero Club ini kalau udah bicara masalah Pajero, ya udah nggak bisa diganggu gugat. But Bapak masih punya kesempatan mobil kedua, ketiga dan keempat. Untuk siapa? Untuk wife, untuk anak dan seterusnya. Dan itu juga yang kita lakukan di klub-klub yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Susanto, selaku Brand Manager Chery Arjuna, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Munawar Jalil, Mr. Zhang Wei selaku Eksekutif Vice President, Mr. Akon Vice President, dan Bapak Alexander Muljadi selaku Direktur Chery Arjuna. Terima kasih buat Bapak Ibu dari komunitas Pajero Indonesia yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke acara ini. Saya berharap dengan adanya acara ini kita dari pihak Chery bisa memperkenalkan produk Chery di otomotif Indonesia. Untuk Bapak Ibu juga yang tadi udah melakukan test drive, mungkin sekedar info buat Bapak Ibu, mungkin ada yang saudaranya mau
test drive di rumah. Kita bisa bantu show unit, tim sales kami bersedia buat hadir ke rumah untuk test drive. Dan nanti jika ada pertanyaan seputar fitur atau harga, sales kami juga siap buat untuk menjelaskan ke Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami persilakan Bapak Agus Tami. Tangrai saudara Stingray. Oke, baik, terima kasih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tadi mbaknya sudah bilang yel-yel. Jadi sebelum lanjut kita yel-yel dulu ya. Lagi apa ya, biar semangat ya. Iya, biar tahu yel-yel Pajero Indonesia One, Tangerang dan nasional. Oh, siap. Oke. Ini nggak ngetes, ini langsung, jangan sampai bikin malu nih kita ngapal dengan yel kita sendiri ya. Kalau salah dihukum nggak, Pak? Betul. Bayar iuran tahunnya double 2 kali. Waduh. Apa Oke tuh? Om, kita coba ya. Om-om yang lain juga boleh ikut. Siapa kita? Tangrai. Siapa kita? Siapa kita? Tangrai. Tangrai. Luar biasa, semangat nih. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya Om Tommy mewakili teman-teman dari komunitas Pajero Indonesia One chapter Tangerang Raya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari Auto.com dan dealer Cherry Arjuna. Saya sangat berterima kasih karena memang kita di komunitas sering dapat undangan dari beberapa brand yang notabene brand itu akan melaunching produknya itu SUV yang memang hampir sekelas dengan apa yang kita pakai di komunitas kita ini. Walaupun nantinya Pajero kita tidak tergantikan dengan brand yang akan di launching atau brand yang dealer undang kita, tetapi setidaknya kita bisa mencoba atau kita bisa merasakan brand lain di luar Pajero, apakah brand itu lebih bagus, lebih enak, dan nantinya mungkin itu akan menjadi referensi buat kita nambah unit kedua ataupun unit ketiga. Karena yang saya tahu om-om semua ini terutama dari Tangerang, unitnya di rumahnya itu lebih dari satu semua. Siapa tahu mau nambah lagi yang ketiga atau yang keempat, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi acara-acara seperti ini memang luar biasa, menggandeng komunitas, dan kita sangat terbuka, kita sangat apresiasi, apalagi acaranya di sekitaran Tangerang, karena Pajero Indonesia One itu wilayahnya per provinsi. Jadi Jabodetabek aja kita ada beberapa chapter, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, itu lain-lain. Jadi kita hanya Tangerang aja, Tangerang Raya. Tangerang Raya itu meliputi Tangerang Kota, Kabupaten, dan Tangerang Selatan. Jadi nanti ke depan kalau Cherry ada acara di Tangerang dan kontak kita, kita insya Allah akan support. Kita akan support. Dan nantinya saya berharap kerjasama antara Auto.com dan Cherry Arjuna dengan Pajero tidak sampai di sini saja. Kita banyak event-event kita yang memang kita butuh support juga, kita butuh sponsor juga pada saat kita touring, kita kopdar, ataupun kita acara-acara baksos yang sering kita lakukan. Nanti boleh kita kolaborasi, kita kerjasama untuk acara-acara kita selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangrai. Wah, keren. Terima kasih Bapak Tommy. Oke, kita tanya dulu ya kabarnya. Bagaimana kabarnya Pak Alex? Baik. Baik. How are you, Mr. Chang Wei? Hai. Hai.
Good morning, everyone. It's still morning. It's been an honor for me to having you all here today. 3 days ago, one of my friend Alex from our partner Cherry Ambara Arjuna told me that he's planning an event in the weekend inviting the local Pajero community. I didn't hesitate for 1 second. You know what? Because Pajero is something special for me. Pajero is the first car ever for me to drive. Like 30 years ago, when I was still a child, my uncle is the owner of Pajero. And I always play in his car. I love that car. And when I grow up, when I just got my driver's license, it's the first car I drive ever. And I always had this very strong memory in my mind. So last year, when I realized that the Japanese toy manufacturer Tomica introduced a model of Pajero into their premium series, I bought it immediately. I kept it in my collection at home, and I never asked my kid to touch that model. Okay, so that's a small story about me and the Pajero. So there's something special between me and this model. So it's really an honor for me to having all you here today, gathering for Cherry and for Pajero. I'm really happy that you have this very strong bundle between each other as one community in Indonesia, in Jakarta. We wish deeply in my heart as the Executive Vice President of Cherry Indonesia. We hope soon we will also have a community like you for Cherry. And today we just want to show you that what kind of product we have. And I will never ask you to sell your Pajero. Please keep it so you still have this community. But if you or your friend, your family, your colleagues have planned for the second car, for the third car, I think Cherry Tiggo 8, Cherry Tiggo 7 will be a very good option for that, because you already experience the product. We have the fashionable design, we have the advanced technology, we have this very solid quality. And to be honest, 3 years ago, I was still in Moscow. I was based in Russia. We just launched the first generation of Tiggo 8 Pro into Russian market. And after 3 years, we keep introducing these models, both Tiggo 8 Pro and Tiggo 7 Pro, into different countries in the world. Now we already entered more than 80 countries in the world. So now, since the end of last year, on November 23rd, when we grand launched these two models into the Indonesian market, for our customers in this country, it's a branding new product. But in fact, these two products have been well proven in the past few years all around the world. So it's a mutual product for sure. Anyway, thank you for inviting me, and I'm looking forward to have a nice chat and communication with every one of you with Mr. Harry. Thank you. Thank you so much for the delightful and amazing talk. And next, we would like to hear a short speech from Mr. Cheng Zhuo. Oh, yeah, very nice to meet you, everyone. So today I'm very excited. Yeah, very excited. Ya, bahasa Indonesia bisa tapi nggak terlalu lancar. Ya, saya akan coba. Ya, bahasa Indonesia. Yeah, very excited today. Yeah, I will try. I will try bahasa. Yeah, later. Off the stage, if you want to communicate with me, I can speak bahasa. But when I'm nervous, a little bit difficult. Yeah, that is okay. Because you know, today is very important for us as well. Because we are very honored to have you here to join this test drive. Because we see you all have a passion for automobile. So I do believe all of you already know a lot about different kind of car. So today another very important thing for us is to listen from you, because your voice is and your input is very valuable for us. So will help us in the future how we improve the product.
So that's also another good opportunity for this kind of communication directly with all of you, the owner of the vehicle. So we think today is very good, and I do hope we can have very successful event today. Thank you. Alright, thank you so much, Mr. Cheng Zuo. And next, mungkin ada sepatah dua kata yang bisa disampaikan oleh Bapak Munawar Khalil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak. Perkenalkan, saya Munawar Khalil. Saya pemimpin redaksi di Auto Media Group. Jadi kita ada auto.com, carvaganza.com, dan zipwheels.co.id. Jadi memang media-media otomotif. Singkat saja, saya hari ini diundang untuk bersilaturahmi dengan teman-teman komunitas. Kebetulan juga saya sebagai wartawan otomotif. Alhamdulillah tahun ini sudah 33 tahun. Jadi udah nggak tahu kemana lagi Pak. Jadi asal ada mesin sama roda saya ikut aja gitu. Nah terus mungkin hari ini kita tanya aja Pak semuanya, apa yang Bapak pikirkan tentang Chery, tentang produk, tentang brand, tentang semua, Bapak tanya bebas aja. Jadi jangan ada yang sungkan apa. Saya pribadi sudah coba mobilnya, saya juga punya pendapat-pendapat pribadi yang akan saya sampaikan nantinya. Ya, kita mulai aja Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Munawar Khalil. English and Bahasa. First question. Why is Chery sure that Indonesian market can accept Chinese cars? As we know that Chinese cars are still relatively difficult to accept in Indonesian market. Mengapa Chery yakin jika pasar Indonesia dapat menerima mobil Cina? Bukankah yang sudah-sudah mobil Cina masih relatif sulit diterima pasar Indonesia? It's a very tough question. It's a street ball. I like it. So why we believe Indonesian market will accept Chery as a Chinese brand? Okay. So first, I want to talk about why Chinese brand. Maybe not everyone of you already know that. The fact is, in 2022, China has become the second biggest original country for automobile export. Maybe not everyone knows that. So, it's, on global scale, it has become a common thing that customers in different countries will choose a Chinese brand as their daily drive. So in most of countries in the world, it's already a common thing. But the thing is, we can see at this moment in our Indonesian market, customers' options for Chinese brands are very limited. We only have one or two different brands. So that means we firmly believe that our local Indonesian customers, they don't have a full picture about the Chinese brands yet. So that's why we are trying to bring in more and more different products, targeting different segments to satisfy the requirements, needs of different customers. So you will know what kind of product we can have. And you can do the comparison about these new products with the current products which is already available for many years, even for decades in the market. So customers, I believe they're smart by themselves. They can tell the difference immediately. I mean, they can vote by their own wallet. For Chery, we are very confident with our product. That's why we choose Chery Tiggo 8 Pro and Chery Tiggo 7 Pro as our first two products introducing to Indonesian market. Because these two products, these two models, are the best selling for Chery International on the global market for the next for the last 3 years. And soon, I think in February on the International Indonesian Auto Show INS, you will also see our next product, which is Omoda. Has been waiting for quite a long time by the market, by the medias. We will display our Omoda 5
officially on the AIMS 2023, and we are trying to start the pre-book of that model. That means this new model as a crossover SUV will be introduced into Indonesian market very soon. And we still have plan for electrification. And you may already know that Chery is a leader in all the Chinese automobile brands for electrification. In last year, for the very first time in history, we sold 1.2 million cars in the whole global market, and more than 30%, which means it's also a shock for the article banner. 1.2 million units, it's a lot, and 450,000 from each. We sold it to our global overseas markets besides Chinese market. And from this 1.2 million, we have 200,000 electric cars. So we are the volume leader even in Chinese domestic markets. And China is one of the leader of electrification, both for passenger vehicles and for commercial vehicles in the world. So soon we will also introduce our battery electric vehicle and plug-in battery electric vehicle into Indonesian market to meet our local customers' requirements and to support the Indonesian automobile industry and the public transportation to reduce the carbon emission and to improve the air quality. So that's where it comes from our confidence. Thank you. Alright, thank you so much. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ya, saya tambah saja. Boleh. Itu soalnya kalau kita baru sampai ke Indonesia tahun kemarin, kita November baru launching, masih belum lama. Kita perlu lebih banyak teman-teman di Indonesia. Soalnya kita juga tahu kalau mau memperdirikan atau ada trust atau yang dari kita bisa win the heart lah, minta all customer Indonesia lebih tahu Chery, lebih trust sama lebih suka kita ini perlu waktu. Ya, kenapa tahun ini kita masuk ke Indonesia? Soalnya Chery yang kemarin kita masuk ke semuanya steel kiri, yang market sama Nikola yang kita performance-nya bagus, semuanya steel kiri seperti Latin America, Russia, Chile, Egypt, Middle East. Ya, jadi tahun kemarin kita udah memutuskan harus masuk ke market steel kanan lagi. Yang pertama steel kanan kita yang masuk South Africa, dia steel kanan juga. Kita udah bisa ambil 2.000 unit per bulan. Ya, kalau untuk South East Asia, Indonesia tidak mungkin tinggalan. Soalnya Indonesia ada huge population, good potential, and we do believe in the future Indonesia's economy will going better and better. So, kenapa kita mau masuk ke lagi? Jadi bawa SUV produk ke sini. Soalnya SUV segment, kalau yang economy status lebih ke atas, kalau Nikola dibaliknya lebih bagus, lebih banyak orang suka beli SUV dibanding sama MPV. Jadi kita berharap SUV segment ke depannya akan sangat penting untuk Indonesia market juga. Jadi kita tahu ini nggak mudah, soalnya kita baru Chinese brand, kita baru di sini masih belum ada banyak teman-teman kenal kita. Tapi saya percaya sama teman-teman dealer, kasih jasa yang bagus, kasih produk yang bagus, bulan-bulan kita bisa ada trust lah dari customer Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, berarti Chery ini sangat optimis ya, bisa menggait market di Indonesia. Oke, sekarang untuk pertanyaan kedua, masih ada banyak lagi pertanyaan ya. Oke, second question. What are the things that make Chery special compared to other car brands, especially from Japan? Hal apa saja yang membuat Chery menjadi istimewa dibandingkan mobil-mobil merek lain, terutama dari Jepang? Okay, team, we'll pay a lot of attention to this event today, so that's why I bring the best from my team. So today we also have Mr. Fajero. Mr. Fajero,
the Deputy Director of Product of Cherry Motor Indonesia. So he can answer to this question. Boleh tepuk tangannya. Oke, thank you Mr. Zangwin. Jadi untuk menjawab apa sih yang membedakan produk Cina dengan Jepang? Nah, memang di sini yang lebih kita tawarkan dan mungkin bisa dilihat dari kendaraannya. Yang pertama adalah fitur. Jadi fitur kita itu fitur yang bukan standar dan bukan itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu beli mobil dengan harga yang mahal, ekspektasinya tentu akan tinggi kan. Nah itulah kenapa brand Cina dalam hal ini Cherry kita masuk untuk bisa lebih memberikan value for money. Artinya Ibu dan Bapak sekalian membeli kendaraan itu bisa seimbang antara harga yang dikeluarkan, uang yang dikeluarkan dengan produk yang dibeli. Nah jadi dari fitur kita berikan yang berbeda dari yang Japanese punya. Artinya kita tidak pelit fitur. Kita pengen konsumen di Indonesia itu lebih dimanjakan dengan adanya fitur yang kita sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknologi. Jadi teknologi di sini juga terkait dengan fiturnya itu sendiri. Contoh misalkan kita ada yang disebut ADAS. ADAS kita lebih dari 9 item untuk Tigo 8 dan 7 item untuk Tigo 7. Ini melebihi fitur-fitur yang disediakan atau teknologi yang disediakan oleh brand Cina itu sendiri. Dan lalu yang kedua adalah performa berkendara. Nah ini penting, kenapa? Karena mostly dari kendaraan Jepang itu hanya menawarkan performa kendaraan yang biasa aja, artinya yang tidak tidak diinginkan oleh konsumen. Kalau misalkan dibandingkan dengan yang Japanese punya, mereka lebih memberikan sensasi kendaraan yang berkendara yang lebih nyaman. Tapi kita pengen memberikan sensasi yang baru, artinya berkendara tidak hanya nyaman tapi juga memiliki tenaga yang bisa dirasakan. Nah itulah keunggulan-keunggulan yang brand kita tawarkan dalam hal ini Cherry untuk bisa dirasakan oleh konsumen di Indonesia, sehingga memberikan perbandingan yang lebih jauh antara produk Cina dengan produk Jepang saat ini. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Oke, berarti dalam segi teknologinya juga canggih. Jadi jangan khawatir ya, tidak perlu diragukan lagi. Oke, kita beralih ke pertanyaan ketiga. Third question. What about the after-sales service? Is Cherry ready? Can Cherry guarantee fast spare part availability? Bagaimana dengan layanan after-sales atau purna jual? Apakah Cherry sudah siap? Apakah Cherry dapat menjamin ketersediaan suku cadang yang cepat? Service is always the most important part. For Cherry, we always talk to our team that the first car was sold by the sales consultant, but the second car is always sold by the service. Mr. Zheng Shuo, he is the director of dealer network development of Cherry Motor Indonesia. By his team, they have very tough standards for every dealers when they're invited into the Cherry sales and service dealer network. So I will let him to answer to these questions. Halo, jadi untuk bengkel, untuk spare part ini paling penting ya kalau menurut kita, especially for the first customer who trust Cherry and buy, kita nggak mau kecewa mereka. Jadi semua spare parts kita udah ada satu gudang di ala Cikarang, kita udah sewa satu gudang besar. Semua yang fast moving atau slow moving kita semuanya udah persiap. Sama yang dealer seperti Arjuna, kita udah membahas sama dealer dari awal, kita harus ada bengkel, harus ada spare part warehouse di dalam dealer juga. Ya saya senang kerja sama dealer seperti Arjuna, soalnya kadang-kadang sampai malam ya, yang faster response ke customer. Kalau customer jam apapun, kadang-kadang yang bos yang sendiri yang handle. Ini saya mau ya Pak Alex. Habis malam-malam diteleponin pajang terus, ya saya bangun lah ngurusin pajang gimana kan. Jadi ini yang kita benar-benar tahu ada customer yang paling laku untuk merek baru, gimana bengkelnya, gimana spare partnya. Jadi kita nggak mau customer yang udah percaya kita mau coba merek Cherry kecewa. Jadi kita timnya udah siap.
Kalau untuk dealer networknya sampai saat ini masih enggak sebanyak 200-an atau 100-an. Tapi di akhir tahun ini kita di semua yang kota-kota besar kita akan ada 3S facility dealer, ya, sampai 50 outlet. Kita rencananya bisa buka di akhir tahun ini. Ya. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi untuk suku cadang tidak perlu khawatir ya. Terjawab bahwa 24 jam ready ya Pak ya? 24 jam ready loh. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan yang menarik nih. Very interesting question. Fourth question, kita langsung saja. Will Cherry be available in Indonesia forever? Or is it only for market testing? Apakah Cherry akan ada di Indonesia untuk selamanya atau hanya untuk tes pasar saja? Okay, I'll take this one. Yes, we got some concerns. We heard some concerns from customers about Cherry. Is this like a permanent? Is Cherry serious about Indonesian market? So actually, Cherry grand launched into Indonesian market on November 23rd last year. But this is not like a independent incident for Cherry, because this time when we come back to Indonesian market, it's under our global right-hand drive market strategy. Starts from South Africa as a first step in the end of 2021. So this time we put our global resources together and we put our global right-hand drive markets into consideration. We picked South Africa as the first stop of our new round of right-hand drive market strategy. So we launched in South Africa in the end of 2021. And after, I think, 6 months, we're already in top 10 in South Africa. And meanwhile, now we grand launched in Indonesian markets like 2 months ago. And right after Indonesia, this year, I think in March or April, we will launch in Australia. It's another right-hand drive, main global right-hand drive market in the world. And right after Australia, we will launch in Malaysia somewhere in June, July. And next year we will launch in Thailand. It's also one of the biggest right-hand drive market in the world. So you can see that we are not just picking 1 or 2 right-hand drive markets in the world. We are taking all of them into consideration. It's under the whole consolidation project. So yes, we are serious about Indonesian market, and we pick Indonesia as our first step in our Southeast Asia countries areas. So that means Indonesian market is one of our strategic markets in this area, because it's not only about our commercial activities, not just about selling our vehicles and service to our local customers. It's also about our commercial, about our industrial activities. We are aiming to build our regional R&D center and regional production center for the regional right-hand drive markets. So later, when we have this factory ready, the vehicles which are manufactured in Indonesia factory will not only for domestic Indonesian market, but also will be exported to regional countries. So that's our plan. Alright, thank you so much. Jadi jawabannya kalau ditanya apakah akan ada terus di Indonesia, jawabannya yes, pasti. Jadi jangan khawatir, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan dari sekarang, Cherry masih akan tetap ada. Bukan tes market aja ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya, oke, boleh tepuk tangannya dulu. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Munawar Khalil ada pertanyaan tambahan yang ingin disampaikan? Lebih banyak soal produk ya. Kalau strategi market, sales saya nggak terlalu info karena tugas saya biasanya review mobil, tes mobil, semua mobil. Tapi ada mungkin yang saya harus tanyakan juga, bagaimana Cherry
bisa menjual mobil seharga itu tapi fiturnya sangat melimpah gitu. Bahkan dengan kalau saya bisa ambil perbandingan, katakan dengan salah satu merek Jepang dengan semua fitur dan build quality itu harganya separuhnya produk Jepang. Bagaimana cara Cherry bisa menekan harga itu? Wow, pertanyaannya luar biasa nih. Oke. Itu yang kita sekarang yang ini udah questionnya penting. Soalnya tadi ada yang question tadi tanya apakah Cherry akan selalu di Indonesia kan? Ini yang pertama memang cuma automobil yang manufacturer yang tahu, yang memahami. Itu investmentnya bukan cuma pabrik besar. Investmentnya yang paling besar di produk R&D, produk itself yang paling besar. Yang kemarin kenapa kita sekarang lebih confidence bisa kita masuk ke Indonesia? Soalnya Cherry sekarang udah ada platform, produk platform T1X, T2X. Ini bentuk plug-in, hybrid plug-in, performance-nya bagus. Sama kita ada satu platform bentuk Q electric car, E0X. Jadi kalau sekarang udah ada platform, based on the platform, kita bisa develop produk baru, discount-nya lebih cepat. Sama bisa 70% cost bisa di-share. Jadi ini untuk cost-wise, ini membantu kita banyak untuk control the overall cost of the car. Jadi kalau sekarang teknologinya Cherry untuk produk baru semuanya udah based on platform. Jadi factory juga, kalau bisa lihat factory, kita ada satu super factory, dua lagi bangun nomor kedua super factory, satu di Qingdao, China, satu lagi di Anhui Wuhu yang di samping head office Cherry. Semuanya udah 100% pakai robot juga. Jadi di dalam sistem ini kita bisa control the cost, kita bisa provide yang produk lebih kompetitif with price yang lebih rendah. Sama yang produknya kita juga tahu, kita dari sini yang baru, kita enggak semuanya sebagus seperti network sebanyak 200, 300, kita masih ada kekurangan kita sendiri juga. Jadi kita lebih jujur mau ajak customer benefit lebih banyak dari produk. Jadi kita harganya kita coba yang bikin rendah saja. Jadi biar customer ada value, nilai tambahannya kalau dia beli Cherry. Oke, thank you Mr. Cengko. Oke, mungkin ada tambahan lagi pertanyaan dari Bapak Munawar? Mungkin dari floor, dari teman-teman komunitas yang dicoba. Alright, sebelum apa yang mereka boleh. coba. Boleh. Ada yang ditanyakan. Oke, sebelum kita berlanjut, kita tanya nih teman-teman di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan terakhir yang harus dijawab juga nih. Oke, pertanyaan ke-6 adalah bagaimana pasar second hand market? Apakah akan ada dukungan dari APM? What about second hand market? Is there any support from APM? Jadi untuk used car ya, yang second hand ini yang paling satu halnya paling penting customer mau tahu kan. Jadi untuk sekarang kita lagi ada dua arah, lagi kerjasama sama yang used car company, kita lagi buka open cooperation with them. Sama kita juga ada rencananya ke depan kita ada punya rental company. Jadi untuk ini dua business model bisa absorb semuanya used car. Jadi kita customer kalau beli nanti pasti ada model baru. Kalau dia mau tukar atau upgrade, kita ada caranya bisa bantu customer juga. Ya, itu yang satu halnya penting juga untuk customer making buying decision. Ya, jadi in short, first is a cooperation with a used car company, and the second is we are going to make our own rent company. Yeah. Alright, sudah terjawab ya, jelas ya. Oke, sekarang kita akan buka 3 pertanyaan dari teman-teman komunitas di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Boleh Bapak. Boleh berdiri Bapak, silakan. Oh, duduk aja. Oke. Siap.
Iya, Bapak namanya siapa Pak? Bapak Kusnandar. Oke, silakan bertanya Bapak. Okay. Good afternoon, Mr. Chang. Introduce myself, Kusnandar. So, by the way, are you still keep your Pajero in your home now? Are you still keep your Pajero car, the first car? It belongs to my uncle. Oh, okay. 30 years ago. Yeah. Okay. As you know that in Indonesia, Japanese brand is most our customers using in our country. So give me 5 reasons why should I buy Cherry car. Thank you. Terima kasih Bapak Kusnandar. Ini salah satu pertanyaan yang kelewat nih. Why should we buy Cherry car? Kenapa tuh kira-kira? 5 reasons, banyak loh, 5. Okay, for me, because this actually I landed in Jakarta in the middle of November, and it's the first time for me to came to Indonesia. It's the first time for me to came to Southeastern countries ever. So the whole market is like brand new for me. In the past few weeks, I dig into the statistics of the market. I was trying to figure out what kind of market is this, what kind of competitors we have, what kind of products they are offering to the local customers. And I also try to explore in different showrooms of different brands, try to touch and feel the products, to tell the difference between our friends in Japan and our friends in Korea, and with Cherry products and service. So I came into some conclusion that compared with most countries in the world, Indonesian automobile market is very tedious. Tedious means local customers have very limited options when you are trying to buy a car. So if we look into China domestic markets, you have different brands from all over the world. We have so many options. We have factories specifically from all the manufacturers, all the main brands in the world. And for those who doesn't have factories, they also carry the vehicles by CPU import, and also can have some good feedback from the customer side. So anyway, for the Chinese customers, for the European customers, for Japanese customers even, they have so many options. But for Indonesian markets, I see that customers have very limited options, and that's something different from Cherry. We are trying to introduce something new to the market, which is unavailable before we came. Both. Yeah. For example, if we look into electrification product portfolio, we only have. If I come into the statistics, I can see that in 2022, 2 models occupied more than 95% of the market share. That's a euro. That means this market is lack of competition. And we are trying to introduce more and more interesting, attractive, and competitive products to fulfill the gap in the market. So our customers have more options, you have more choices. So that is the unique for Cherry. We are trying to show something different, which is unavailable before. So no matter it's on Tiggo 7 or it's on Tiggo 8 or maybe future on Moda and on our battery electric vehicles, our plug-in hybrid electric vehicles, you can see something unique on it, which is unavailable in the market. So that will be the unique value of Cherry brands in this market. Thank you. You know why I asked you because my wife said, what's up? Honey, I want to buy Cherry now. Wow, wow.
Tepuk tangan dulu dong. Mau beli cherry. Ini mobil memang menurut saya kemurahan, maaf ya Pak. Kalau Bapak mau beli, bagus. Tapi kalau buat saya, gila, fasilitas yang dia kasih itu, yang Cherry Tiggo 8 ya, Pak Hari, ya, itu setara dengan Mazda CX-9 loh, bahkan lebih lengkap. Bapak tahu dan harga CX-9 berapa? Dan dimensi, size, dan yang paling penting itu feel. Feel pertama itu kalau kita mobil itu dari buka pintu aja. Dari buka pintu itu hitungan detik itu antara kita suka atau tidak suka, jatuh cinta atau enggak. Ini mobil, ini apa ya? Ini seperti saya udah aki-aki ya. Jadi kayak ketemu cewek gitu cakep gitu ya, pengen goda tapi ingat istri dulu mah Pak. Ya. Tapi tempted benar-benar. Nah begitu duduk, lihat kualitasnya ya, desain itu kita nggak bisa berdebat. Desain itu soal selera. Ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Tapi build quality kita bisa bedakan mana, maaf ya, ini bahan misalnya pakaian ini bahannya bagus atau enggak, itu kita bisa bedakan. Tapi desain nggak bisa. Nah saya nggak ngajak berdebat soal desain ya. Tapi begitu masuk ke mobil ini, auranya udah berbeda. Saya kira sangat European oriented ya. Karena kita udah terbiasa dengan melihat dominasi plastik yang hitam, plastik sana, plastik semua yang kalau digaruk bunyinya gerak-geruk. Tapi harganya 700 juta Pak. Itu buat saya menyedihkan. Nah, dapat kesempatan seperti ini, saya kira bagus buat masyarakat kita. Banyak pilihan. Dan salah satu yang bikin saya frustrasi dari wartawan otomotif Pak, saya coba dari Rolls Royces, semua Rolls Royces, alhamdulillah saya udah coba Pak. Dan bukan jadi penumpang, saya jadi supirnya Pak. Porsche, Ferrari, semua Pak saya coba Pak. Ini ada pendatang baru memberikan yang jauh lebih baik ketimbang uang yang kita bayarkan. Kalau di YouTube mungkin orang bilang bandingkan dengan Honda CR-V. Oh beda Pak, tenaganya aja beda 50 HP. Bapak coba yang sport mode, Bapak keluar tol, habis nge-tap tol, Bapak pencet sport mode, Bapak bejek, kepala benjol Pak. Ya, dan yang saya juga kaget, ini mobil senyap, very quiet, road noise, wind noise. Tadi malam saya, maaf Pak, nggak ada polisi kan di sini, saya bejek sampai 170 km per jam di tol baru itu. Itu tolnya aspal, beton, berisik kan itu. Nah, cuma saya takut begini aja, braking, karena kalau beton itu kita nggak bisa dapat braking maksimum, jarak pengeremannya bisa lebih panjang gitu. Tapi saya jaga-jaga, wah ini gila, suara angin hanya terdengar sedikit di atas 120, dan suara ban itu quiet. Cuma memang kalau kita biasa pakai leather frame, kalau kita pakai monocoque seperti ini, ya tapi lebih confidence ya. Kalau Bapak hari-hari pengguna sedan, ini cuma beda driving position sedikit, tapi karena dia ada electric adjuster, kita bisa lebih commanding, kayak naik Pajero juga Pak. Kalau istri saya yang bawa itu kepalanya bisa mentok sampai ke itu tuh, karena dia kecil, pendek, jadi dia harus lihat semuanya kan. Nah, tapi ini soal adaptasi gitu. Nah, yang saya maksudkan adalah SUV hari ini itu modernnya SUV. Kenapa penggerak depan? Ya karena memang mau efisiensi berat. Nah, yang paling menarik dari Cherry Tiggo ini menurut saya ya, ada dua hal. Pertama, suspensi. Saya hari-hari pengguna BMW Pak. Saya sangat BMW mania. Jadi menurut saya ya kayak Bapak mungkin mobil terbaik Pajero. Kalau saya itu BMW Pak. Tapi suspensinya itu gila. Saya hajar bahu jalan keriting, dia diam aja. Padahal saya pakai seri 5, itu pantatnya udah kemana-mana itu. Itu satu surprise pertama. Yang kedua, biasanya kalau saya review mobil, saya nggak suka baca ini, brosur. Saya nggak percaya sama Pak Alex tuh. Pak Alex kan bilang, bagus, dulu. Ntar dulu. Dia kasih, brosur ya, ini begini. Saya nggak percaya itu. Saya kalau coba mobil, dimanapun, saya ambil dulu kuncinya, oke, cara ngidupinnya, saya jalan aja.
belakangan saya cari konfirmasi gitu. Nah, tadi malam setelah pulang saya ada pertanyaan, mungkin teman-teman tadi yang nyoba di lapangan parkir soal transmisi. Transmisinya kok lagi pelan tuh kayak kaget ya Pak ya, dipencet dikit kayak melonjak ya. Begitu juga kalau deselerasi, turun ya gimana? Ternyata Pak, ini transmisinya dia pakai double clutch. Jadi dua set kopling. Saya pertama ngerasain double clutch ini tahun 2003, itu nyoba Porsche 911 Pak. Kaget awal-awalnya, kok Porsche begini? Kayak endut-endutan begitu. Tapi begitu dia menggelinding, itu very smooth. Nah, kenapa double clutch ini? Kalau di Porsche itu Porsche Doppelkupplung ya, bahasa Jermannya. Karena kalau dengan transmisi torque converter yang konvensional, kita 50 tahun pakai itu. Dari tahun 50-an, Ford segala macam pakai itu. Itu 10-20% tenaga mesin itu terbuang untuk transmisi. Jadi walaupun punya 200 horsepower, ya 20%-nya hilang untuk pada saat penyaluran. Begitu juga dengan dulu fluida malah, ya. Nah, dengan double clutch, sistem double clutch ini mobilnya sebetulnya seperti manual, Pak. Jadi pergantian giginya bisa secepat mobil manual tanpa harus nginjek kopling. Nah, cuman ya itu yang tadi dundutan itu salah satu kekurangannya. Kenapa? Karena dia sulit membedakan. Jadi double clutch ini, dua set ini, set pertama itu gearnya yang ganjil. Nah, set kedua yang genap. Pada saat dia ke jalan, komputer bingung. Ini ganjil apa genap? Kalau ke Sudirman jelas itu, Pak. Nah, itu yang membuat kita agak seperti atau apa awkward ya apa. Nah, tapi setelah jalan dia udah langsung ganjil genap. Jadi kiri kanan main. Nah, itu yang menggantikan posisi kopling dan kita nggak perlu menggeser tuas. Ini yang membuat tenaga dari mesin ke transmisi tidak hilang percuma, langsung tersalurkan gitu. Nah, ini juga yang membuat konsumsi bahan bakar jauh lebih irit. Nah, itu dua temuan saya. Kalau features, saya kira advanced driving system itu sekarang mobil 300 jutaan juga kayak apa? Udah ada pre-collision segala macam itu udah ada. Tapi bayangkan Pak, 12 tahun yang lalu waktu Mercedes launch E-Class pertama, tahun 2010 saya ingat itu udah ada pre-collision, tapi harganya waktu itu 1,1 M, and that was 12 tahun yang lalu. Nah, hari ini dengan harga segini kita bisa dapat pre-collision warning, susah namanya Pak, belibet lidah, yang bisa ngerem sendiri, pedestrian apa, jadi ada ibu-ibu tiba nyebrang ngerem sendiri. Nah, itu adalah mimpi 12 tahun yang lalu yang hanya dimiliki merek Jerman. Nah, sekarang orang biasa bisa punya itu di mobil yang harganya juga ya E-Class sekarang udah berapa? Udah di atas 2 M gitu. Nah, ini yang membuat saya surprise gitu. Tinggal aja, tadi makanya kita tanya ya, dia mau berapa lama di sini? Jangan nanti kita udah beli, dia pulang kampung, Pak. Benar, Pak Alex, apa saya ngomong kepadanya ya? Nah, ya jadi jawab sendiri. Jadi dari sisi konsumen bagus, Pak. Ada Chery, ada merek-merek lain bagus, Pak. Supaya pemain utamanya nyadar gitu. Gua udah bertahun-tahun nggak ngasih lo apa-apa. Pendatang baru langsung ngasih ini. Jadi besok jangan kaget tiba-tiba ada pemain yang dominan dari Jepang itu bisa ngasih yang lebih banyak dari Chery dengan harga yang paling nggak di atasnya sedikit. Kita udah tahu lah gamenya mereka seperti apa. Jadi sekali lagi yang diuntungkan konsumen, Pak. Terima kasih, itu aja. Oke, luar biasa sekali, boleh tepuk tangannya. Sertifikatnya. Kami juga mengundang teman-teman dari komunitas untuk maju ke depan, boleh mengabadikan foto ini
Kepada tim dokumentasi juga silakan diabadikan. Boleh tepuk tangannya dong. Afrika Selatan berapa? Jadi itu dia buat ini. Oke, sudah? Dari teman-teman komunitas sudah? Oke. Teman-teman dari komunitas